Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 31 Januari 2024 dengan tema Merenggut Hidup. Kalau saudaraku kita melihat Nuh, di zaman itu Nuh mendapat perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera. Di zaman itu bukan disuruh membuat di pinggir pantai, melainkan di daratan. Nuh tentu menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di zamannya, yang di dalam kitab Yudas dikatakan bahwa Nuh adalah pemberita kebenaran. Nuh memberitakan apa yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang di zamannya. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana bisa ada air bah menjangkau daratan sampai membuat bahtera itu terapung. Jadi Nuh seperti orang yang memiliki gangguan mental, saudaraku, dilihat di zaman orang di zamannya ketika dia membuat bahtera itu. Kalau kita melihat sejarah hidup Abraham, sama. Sudah nyaman hidup di tengah lingkungan keluarga, masyarakat di lembah Sumeria yang subur maju. Kemudian meninggalkan wilayah Ur untuk pergi ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Abraham melangkah dan meninggalkan wilayah Ur dengan harapan akan memiliki negeri yang lebih baik. Abraham taat dan percaya saja kepada Elohim Yahweh yang memanggil dia keluar dari wilayah Ur. Bukan tidak mungkin Abraham juga mendapat hambatan dari keluarga besar mereka. Ada Sadrah, Mesak, Abednego ketika disuruh menyembah patung di lembah Dura. Tetapi mereka menolak sampai raja memberi kesempatan untuk kedua kali. Mereka tetap menolak. Bahkan mereka mengatakan, kalaupun Allah yang kami sembah tidak menolong, kami tetap tidak menyembah patung itu. Demikian juga Daniel, dalam beberapa waktu tidak boleh ada orang yang menyembah Allah lain selain Allah yang ditentukan oleh raja. Tetapi Daniel tetap berkiblat ke kota suci dan berdoa. Akhirnya ia dimasukkan dalam gua singa. Dari tokoh-tokoh Alkitab ini memberi pelajaran bagi kita yang bisa kita timba, saudaraku. Meneguk kebenaran yang terdapat di dalam hidup mereka. Apa yang bisa kita ambil? Satu kalimat, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengenal siapa Tuhannya. Pengenalan itu betul-betul merenggut hidup mereka. Itu satu hal yang pasti tidak akan bisa dimengerti oleh banyak orang. Dan itu bersifat pribadi, saudaraku. Hari ini, kita terlalu kompromi dengan dunia sekitar kita. Kita tidak berjuang untuk mempertahankan iman. Bicara soal iman, maksudnya adalah bicara mengenai kesungguhan kita di dalam mentaati Bapa di surga. Menemukan kehendaknya, menemukan wajahnya. Yudas 1 ayat 3b dikatakan, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Mempertahankan iman, saudaraku. Namun kita harus memahami bahwa yang dimaksud iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jangan diberi pengertian yang lain. Sebab setan itu dengan cerdiknya mengartikan iman itu hanya sekedar keyakinan. Padahal tidak sama. Iman juga bukan sekedar persetujuan pikiran. Iman juga bukan sekedar pengaminan akali. Di dalam Lukas 18 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, Aku berkata kepadamu, Yesus anak manusia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau hanya keyakinan, persetujuan pikiran atau pengaminan akali, tentu semua orang Kristen memilikinya, saudaraku. Ini membuat kita harus serius memeriksa diri. Apakah iman yang kita miliki itu adalah iman yang dimaksud oleh Tuhan? Dalam kisah Nuh tadi, kalau kita
pahami dengan detail Kejadian 6-7. Nuh harus membuat bahtera sesuai dengan desain Tuhan. Sebab kalau tidak, ketika air bah datang, kapal itu hancur. Kapal itu pasti tidak akan sanggup melewati gelombang ombak. Demikian juga dengan iman yang kita miliki. Itu harus iman yang sesuai dengan desain Allah, saudaraku. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, kita harus benar-benar mengkoreksi seberapa kita benar-benar telah meninggalkan beban, meninggalkan dosa yang merintangi kita, untuk kita bisa memiliki iman yang sempurna. Ingat saudaraku, ini adalah perlombaan yang wajib bagi kita semua. Allah kita adalah Allah yang diam, senyap. Maka kalau kita berurusan dengan Tuhan secara serius, artinya kita juga berurusan secara senyap. Di dalamnya termasuk ketika kita mengkoreksi diri kita. Seberapa kita masih memiliki ikatan dengan dunia ini? Seberapa kita masih memiliki kecenderungan berbuat salah? Maka seriuslah saudaraku, sungguh-sungguhlah. Ketika kita serius, aku mau menanggalkan beban dan dosaku, maka Tuhan akan membuka mata pengertian kita, untuk kita bisa melihat hal-hal apakah yang masih mengikat diri kita. Berjuang saudaraku. Dunia tidak boleh merenggut hidup kita. Biar Tuhan saja yang merenggut hidup kita dimulai hari ini. Selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan memberkati. God bless you.